Halo peternak Indonesia, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting. Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam beternak sapi di Indonesia. Dan yang terpenting, bagaimana cara memperbaikinya agar usaha ternak kita bisa lebih sukses dan menguntungkan. Seringkali kita merasa sudah melakukan yang terbaik, namun hasil ternak sapi kita belum maksimal. Bisa jadi, ada beberapa kesalahan mendasar yang tanpa sadar kita lakukan. Mari kita kupas satu persatu. Kesalahan 1. Pemilihan bibit sapi yang sembarangan. Host, banyak peternak pemula, atau bahkan yang sudah berpengalaman, masih seringkali asal memilih bibit sapi. Kriteria utamanya hanya harga murah, tanpa memperhatikan kualitas, kesehatan, dan potensi genetiknya. Akibatnya, sapi tumbuh lambat, mudah sakit, dan hasil daging atau susunya tidak optimal. Solusi: pilih bibit unggul, prioritaskan sapi dengan postur tegap, sehat, tidak cacat, dan memiliki riwayat pertumbuhan yang baik. Perhatikan jenis sapi. Sesuaikan jenis sapi dengan kondisi lingkungan dan tujuan ternak. Anda sapi potong atau sapi perah? Beli dari sumber terpercaya. Cari peternak yang memiliki reputasi baik atau lembaga yang menjual bibit berkualitas. Jangan ragu bertanya tentang riwayat kesehatan bibit. Kesalahan 2. Manajemen pakan yang tidak tepat dan seimbang ini juga sering terjadi. Memberikan pakan hanya seadanya. Misalnya, hanya rumput saja tanpa tambahan nutrisi lain. Atau, pemberian pakan yang tidak teratur dan tidak higienis. Ini membuat sapi kekurangan gizi, daya tahan tubuh menurun, dan pertumbuhan terhambat. Solusi: pakan bergizi seimbang. Sediakan kombinasi pakan hijauan segar, pakan penguat konsentrat, dan mineral. Jadwal pakan teratur. Berikan pakan pada jam yang sama setiap hari. Kualitas air minum. Pastikan air minum selalu tersedia, bersih, dan segar. Variasi pakan. Manfaatkan limbah, pertanian atau produk sampingan. Industri pakan sebagai tambahan untuk menekan biaya. Kesalahan 3. Kebersihan kandang yang terabaikan. Kandang yang kotor adalah sarang penyakit. Bau amonia yang menyengat, lantai yang becek, dan tumpukan kotoran yang tidak dibersihkan bisa memicu berbagai macam penyakit pada sapi, mulai dari penyakit pernapasan hingga parasit. Kesalahan 4. Pengabaian kesehatan ternak dan vaksinasi. Sapi saya kuat kok, tidak perlu divaksin. Pernyataan ini sangat berbahaya, karena vaksin itu penting untuk ternak. Dan vaksin itu harus berjalan terus tanpa terputus. Terkadang peternak, setelah divaksin 1 kali terus, petugas datang lagi. Setelah 6 bulan lalu menolak, divaksin lagi karena sudah pernah divaksin, alhasil ternaknya belum mendapatkan antibodi yang kuat. Vaksinnya sudah terputus. Seringkali juga peternak salah kaprah terhadap vaksin. Vaksin itu hanya untuk sapi yang sehat, bukan untuk sapi yang sakit. Terkadang sapi yang sakit juga ingin divaksin, itu justru memperparah keadaan sapinya. Vaksin itu untuk mencegah penyakit, bukan untuk menyembuhkan penyakit. Sahabat peternak sekalian, kesalahan-kesalahan tadi mungkin terdengar umum, namun dampaknya bisa sangat besar. Namun, kabar baiknya, semua kesalahan itu bisa kita perbaiki. Kuncinya adalah kemauan untuk belajar, kesediaan untuk berubah, dan ketekunan dalam menjalankan bisnis ternak sapi kita. Ingat, peternakan sapi bukan hanya sekadar mata pencaharian, tetapi juga sebuah kontribusi besar bagi ketahanan pangan bangsa. Dengan manajemen yang baik, inovasi yang berkelanjutan, dan niat yang tulus, kita bisa membangun peternakan sapi Indonesia yang lebih modern, produktif, dan menguntungkan. Jadi,
Mari kita bergerak bersama, benahi kesalahan, terus berinovasi, dan jadikan peternakan sapi kita sebagai sumber keberkahan dan kesuksesan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi dan tips seputar peternakan lainnya. Silakan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin Anda bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat beternak